How to Become a True Christian. Indonesian Language Part 2. Yesus berkhotbah dan mengajarkan kerajaan Allah. Bagian pertama adalah tentang mengajar orang percaya untuk menjadi orang Kristen. Bagian kedua adalah orang Kristen menjadi orang suci. Penyembah sejati adalah orang Kristen dan orang suci karena mereka memiliki roh Allah dan roh kebenaran di dalam diri mereka. Hanya dengan begitu Anda dapat menyembah dalam roh dan kebenaran seperti yang dinyatakan dalam Yohanes pukul 4:23. Anda tidak dapat menyembah dalam roh jika Anda tidak berbicara dalam bahasa roh. Jika Anda menyembah dalam bahasa ibu Anda atau bahasa yang Anda pelajari, itu adalah penyembahan fisik. Roma 8:8 mengatakan bahwa daging Anda tidak dapat menyenangkan Tuhan. Jika Anda menyembah secara fisik, Anda menyembah Yesus. Para murid menyembah Yesus. Matius pukul 14:33 menyatakan maka datanglah orang-orang yang ada di perahu dan menyembah Dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Matius 28:16-17 menyatakan maka berangkatlah ke-11 murid itu ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. 17 Ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Tetapi ketika Anda berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus. Yohanes pukul 14:13 menyatakan dan apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Yohanes 16:23-24 menyatakan, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa saja yang kamu minta kepada Bapa, akan diberikannya kepadamu dalam namaku. 24 Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya sukacitamu menjadi penuh. Banyak orang percaya tidak memahami pernyataan yang dikatakan Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Yohanes Pembaptis berkata, aku membaptis dengan air, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pernyataan ini sangat penting sehingga ditulis dalam 5 buku. Matius pukul 3:11 menyatakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Markus 1:8 menyatakan, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Lukas pukul 3:16 menyatakan, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang, ya aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Yohanes pukul 1:33 menyatakan bahwa saya sendiri tidak mengenalnya. Tetapi Dia, yang mengutus saya untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepada saya, jikalau engkau melihat roh turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1:5 menyatakan bahwa Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Baptisan Yesus kepada orang percaya dengan Roh Kudus sangatlah penting. Hanya dengan begitu orang percaya dapat menjadi orang Kristen sejati. Hanya dengan begitu orang percaya dapat menjadi penyembah yang sejati. Hanya dengan begitu orang percaya dapat terhubung langsung dengan Tuhan dengan berbicara dalam bahasa roh. Hanya dengan begitu orang percaya dapat mengenal Tuhan karena roh Tuhan ada di dalam mereka. Hanya dengan begitu orang percaya menerima kuasa. Hanya dengan begitu orang percaya dapat melalui proses pengudusan untuk menjadi orang kudus. Orang percaya yang telah dibaptis dengan Roh Kudus sekarang perlu menerima kebenaran dan menaatinya sebelum roh kebenaran dapat dinyatakan di dalam diri mereka. Anda belum menjadi orang Kristen sejati. Yesus berkata kepada Yohanes Pembaptis dalam Matius pukul 3:15. Dinyatakan, tetapi Yesus menjawab dan berkata kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Lalu ia mengizinkannya. Ini adalah transisi dari kebenaran keselamatan fisik ke kebenaran keselamatan roh. Ini membawa kita pada percakapan antara Yesus dan Nikodemus. Yohanes 3:1-2 menyatakan ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Dua orang itu datang kepada Yesus pada malam hari dan berkata kepadanya, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak seorang pun dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan, jika Allah tidak menyertainya. Nikodemus percaya pada kebenaran fisik dan masih memiliki roh yang asli. Yesus menjelaskan bahwa ia perlu menjadi orang percaya pada kebenaran roh. Yohanes 3:3 menyatakan Yesus menjawab dan berkata kepadanya, sesungguhnya, kecuali seorang dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Anda harus menerima Yesus secara rohani sebagai juru selamat Anda.
Ketika Anda dilahirkan kembali secara rohani, Anda adalah ciptaan baru. 2 Korintus pukul 5:17 menyatakan jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Roh Anda yang asli terbenam dalam Roh Yesus, Roh Kristus. Roh Kristus adalah air hidup yang membaptis roh Anda yang baru diciptakan. Tidak perlu baptisan air fisik. Tuhan menyediakan cara bagi roh Anda yang baru diciptakan untuk dibaptis. 2 Korintus pukul 5:16 menyatakan karena itu, mulai sekarang, kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Roma 8:8 menyatakan jadi mereka yang hidup dalam daging, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Yohanes 3:3 mengatakan ia tidak dapat melihat kerajaan Allah, merujuk kepada Yesus sebagai jalan menuju kerajaan Allah. Yohanes 14:6 menyatakan Yesus berkata kepadanya, "Ya akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku." Dalam Yohanes 3:5, Yesus menjelaskan kepada Nikodemus bagaimana cara masuk ke dalam kerajaan Allah. Ia berkata, sesungguhnya, aku berkata kepadamu, kecuali seorang dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Frasa, ia dilahirkan dari air, mengacu pada Yesus yang memberitahu Nikodemus dalam Yohanes 3:3 bahwa ia perlu dilahirkan kembali. Anda harus menjadi orang percaya yang benar dalam roh dengan Roh Kristus di dalam Anda. Roh Kristus adalah air hidup dalam Yohanes pasal 4. Banyak orang percaya tidak tahu bahwa Yesus dilahirkan dari air secara rohani. 1 Yohanes 5:6 menyatakan inilah dia yang datang dengan air dan darah. Yesus Kristus, bukan hanya dengan air, tetapi dengan air dan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Jika orang percaya telah diajarkan kebenaran dan menerima roh kebenaran, mereka akan mengetahui kebenaran dalam kitab suci. Roh dalam Yohanes 3:5 adalah Roh Kudus. Dalam kitab suci ini, Roh Kudus melambangkan roh Allah dan roh kebenaran, sama seperti Roh Kudus melambangkan Roh Kristus dalam Yohanes pukul 20:22. Yesus datang melalui air secara rohani dan orang percaya yang benar secara rohani dilahirkan dari air. Kita membentuk Yesus di dalam diri kita untuk memasuki kerajaan Allah. Galatia pukul 4:19 menyatakan anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Jika kita uraikan ayatnya, Yohanes 3:5 memberitahu Anda bahwa Anda membutuhkan Roh Kristus, Roh Allah, dan Roh kebenaran di dalam diri Anda untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, yang merupakan definisi orang Kristen. Orang-orang percaya tidak memahami ayat Alkitab yang memenuhi syarat Yohanes 3:6 untuk memahami Yohanes 3:5. Yohanes 3:6 menyatakan bahwa apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Karena orang-orang percaya tidak memiliki pengetahuan tentang kebenaran di dalam diri mereka, mereka tidak dapat memahami Yohanes 3:6 dan menerapkannya pada Yohanes 3:5. Orang-orang percaya mengatakan bahwa dilahirkan dari air mengacu pada baptisan air fisik atau rahim ibu. Mereka mencampur daging dengan roh. Dilahirkan dari air dan roh, ia adalah roh ke roh. Yesus dan Nikodemus melanjutkan percakapan mereka dari Yohanes 3:5 hingga Yohanes pukul 3:16. Mereka membahas subjek yang sama. Yohanes pukul 3:16 menyatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:5 menyatakan Yesus menjawab, sesungguhnya, aku berkata kepadamu, kecuali seorang dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus berkata bahwa jika Anda percaya pernyataannya, kecuali seorang dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, maka Anda percaya kepadanya. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah adalah hidup yang kekal. Karena orang percaya tidak memiliki pengetahuan tentang kebenaran di dalam diri mereka, mereka melihat Yohanes pukul 3:16 sebagai percaya pada pengampunan dosa dan Anda memiliki hidup yang kekal. Ini adalah kebohongan guru-guru palsu. Yohanes 3:5 dan Yohanes pukul 3:16 adalah definisi orang Kristen. Keduanya mengatakan bahwa Anda membutuhkan Roh Kristus, Roh Allah dan Roh kebenaran untuk memiliki hidup yang kekal. Yesus berbicara kepada wanita Samaria tentang air hidup. Yohanes 4:13-14 menyatakan Yesus menjawab dan berkata kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. 14 Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya, akan menjadi mata air di dalam dirinya,
yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Air hidup adalah Roh Kristus. Ketika air hidup menjadi mata air yang memancar sampai kepada hidup yang kekal, Anda telah menerima Roh Allah dan Roh kebenaran di dalam diri Anda. Yohanes 7, 38-39 menyatakan barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. 39, tetapi yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab Roh Kudus belum diberikan, karena Yesus belum dimuliakan. Yohanes 4, 22-23 menyatakan tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. 24 Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mereka yang percaya kepada Yesus, Roh Kristus akan menerima Roh Kudus dan menjadi penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Mereka telah menerima Roh Allah dan Roh kebenaran. Matius 28, 19-20 TB menyatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20 Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Saya suka menggunakan Matius 28, 20 TB karena ayat itu menggunakan kata taat, bukan menaati. Ayat itu menyatakan dan mengajar mereka untuk menaati segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Banyak yang bertanya-tanya bagaimana saya mendapatkan Roh Kristus, Roh Allah dan Roh kebenaran dari Matius 28, 19. Orang percaya membentuk Yesus di dalam mereka. Saya melihat ketika Yesus dibaptis dalam Matius pukul 3:16 dan Roh Allah turun ke atasnya. Anda menerima Roh Kristus ketika Anda menerima Yesus sebagai juru selamat Anda secara rohani. Dikatakan bahwa Yesus adalah kebenaran dalam Yohanes 14:6. Juga, Yohanes pukul 15:26 menyatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Untuk memperjelasnya, Matius 28:19 berarti bahwa orang percaya yang saleh secara rohani dibaptis dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah administrator Roh Allah dan Roh kebenaran. Seorang Kristen memiliki Roh Kristus, Roh Allah dan Roh kebenaran. Juga, patuhi kebenaran. Roh Kristus, Roh Allah, dan Roh kebenaran semuanya mengandung air hidup. Ketika orang percaya dibaptis dengan Roh Kudus, air hidup mereka bertambah. Yohanes pukul 4:14 menyebutnya sebagai mata air yang memancar keluar. Yohanes pukul 7:38 menyebutnya sebagai hatimu akan mengalirkan sungai-sungai air hidup. Jadi, Anda dapat mengatakan bahwa Tuhan adalah air hidup yang mengandung roh karena Yesus lahir dari air secara rohani. Tuhan telah mengizinkan saya untuk memiliki banyak penglihatan rohani. Saya membawa anjing-anjing saya keluar dan ketika kami berjalan meninggalkan teras, kami melihat sebuah sosok di halaman. Anjing-anjing saya berlari ke arah sosok itu dan sosok itu menghilang. Sosok lain muncul, tetapi anjing-anjing itu tidak dapat melihatnya. Saya menggambarkan sosok itu dengan mengambil seember air dan melemparkannya ke udara, dan sosok itu membentuk tubuh yang berjalan seperti air. Ada cahaya bulat kecil di dekat area lutut. Sekarang saya tahu bahwa saya melihat roh dengan air hidup. Matius 28:19 menunjukkan bahwa Roh Allah dan Roh kebenaran bekerja secara terpisah, tetapi Roh Kudus mengelola keduanya bersama-sama. Jadi, tidak otomatis Anda memiliki Roh kebenaran yang membawa kita pada situasi saat ini. Orang percaya memiliki Roh Kristus dan Roh Allah tetapi tidak memiliki manifestasi Roh kebenaran karena apa yang terjadi di gereja mula-mula. Anda bukanlah seorang Kristen sampai Anda memiliki Roh kebenaran. Markus 16:15-18 menyatakan dan Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. 16 Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. 17 Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. 18 Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Uraian Markus 16:15-18. Dia yang percaya memiliki Roh Kristus di dalam mereka. Dan dibaptis, artinya dibaptis oleh Roh Kudus, Roh Allah dan Roh kebenaran di dalam mereka. Akan diselamatkan, masuk kerajaan Allah atau hidup kekal, tanda-tanda akan mengikuti mereka yang percaya.
berbicara dengan bahasa roh baru adalah satu-satunya tanda yang dikeluhkan orang percaya karena mereka sendiri tidak berbicara dengan bahasa roh baru. Yesus berkata bahwa mereka yang dibaptis dengan Roh Kudus akan berbicara dengan bahasa roh baru. Orang-orang kudus yang keluar dari kuburan setelah kebangkitan Yesus tidak berbicara dengan bahasa roh baru. Matius 28, 19-20 dan Markus 16, 15-18 berbicara tentang hal yang sama. Saya ingin menjelaskan hal ini kepada orang percaya. Berbicara dengan bahasa roh tidak membuat Anda melompat-lompat dan berlari di gereja atau di tempat lain. Itu adalah emosi fisik Anda. Roma 8 menyatakan jadi mereka yang hidup dalam daging, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Fisik berarti daging. Anda juga memiliki kendali atas apakah Anda berbicara atau tidak. 1 Korintus pukul 14:28 menyatakan tetapi jika tidak ada yang menafsirkan, biarlah ia berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan baiklah ia berbicara kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. 1 Korintus 14:2 menyatakan karena siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, tetapi oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Berbicara dalam bahasa roh sangat penting bagi Allah. Lukas 12, 49-51 Yesus berkata aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapakah aku harapkan, api itu telah menyala. 50 tetapi aku harus dibaptis dan betapa susahnya aku, sebelum hal itu berlangsung. 51 kamu menyangka, bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Aku berkata kepadamu, bukan damai itu yang kukatakan kepadamu, melainkan pertentangan. Lukas 3, 16-17 menyatakan Yohanes menjawab, katanya kepada semua orang, ya aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan melepaskan tali kasutnya aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Kisah Para Rasul 2, 2-4 menyatakan dan tiba-tiba turunlah dari langit suatu suara seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk. 3 dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. 4 dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus, seperti yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Yakobus 3, 6 menyatakan, dan lidah adalah api, suatu dunia kejahatan. Lidah dapat menajiskan seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan, dan ia dinyalakan oleh api neraka. Tuhan menjinakkan lidah untuk tujuannya. Video ini bertujuan untuk memberikan Anda kebenaran untuk menjadi seorang Kristen sejati. Definisi seorang Kristen ditemukan di seluruh kitab Injil. Seorang Kristen memiliki roh Kristus, roh Allah, roh kebenaran dan menaati kebenaran di dalamnya. Menjadi seorang Kristen sejati hanyalah jalan untuk menjadi orang kudus. Anda masih harus melalui proses pengudusan untuk menjadi orang kudus. Seorang kudus adalah orang kudus dan dapat berjalan dengan Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang percaya harus menyadari bahwa Yesus tidak memulai pelayanannya sampai ia dibaptis dengan roh Allah. Matius pukul 3:16, Yesus adalah Kristus dan dia adalah kebenaran. Yohanes 14:6, ia tidak membutuhkan roh Kristus atau roh kebenaran seperti para murid. Para murid tidak memulai pelayanan mereka sampai mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2:4, mereka menerima roh Allah dan roh kebenaran. Sebagai orang percaya, para murid diajarkan oleh Yesus tentang kebenaran. Para murid memenuhi persyaratan untuk menerima roh kebenaran dan kemudian mereka dapat berkhotbah dan mengajarkan kerajaan Allah. Tetapi Yesus memberikan kuasa kepada para pengikutnya untuk berkhotbah dan menyembuhkan orang sakit sebelum mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Lukas 9:1-2 menyatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. 2 Ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang sakit. Kuasa ini tidak kekal. Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Kamu harus diajar tentang kebenaran sebelum menerima roh kebenaran.